Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Nah, pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran sistem pembayaran. Nah, materi pembelajaran sistem pembayaran ini akan dipelajari di kelas 10 dalam mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya Ibu awali dengan perkenalan. Perkenalkan, nama Ibu Maria Joana, biasa dipanggil Joana. Nah, untuk selanjutnya, kita akan masuk pada materi pembelajaran. Yuk langsung aja masuk ke materinya. Apa aja sih yang akan dibahas dalam materi sistem pembayaran kali ini? Nah, di sini anak-anak sudah ada yang mengetahui belum apa aja yang akan dibahas pada materi kali ini? Kalau belum, yuk kita langsung belajar bersama-sama. Yang akan dibahas dalam materi sistem pembayaran yaitu terdiri dari 3 hal. Yang pertama ada pengertian sistem pembayaran. Yang kedua ada peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Lalu yang ketiga itu ada penyelenggaraan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia. Nah, pada materi pembelajaran ini kita akan bahas secara satu persatu, dimulai dari yang pertama. Nah, sebelum kita memulai pada materi yang pertama, ada yang masih ingat dengan salah satu tugas Bank Sentral mengenai sistem pembayaran? Nah, selanjutnya sebelum kita memulai ke materi yang pertama, nah di sini kita itu juga harus mengetahui sistem pembayaran itu berkaitan dengan tugas Bank Indonesia yang mana sih? Nah, dalam gambar berikut bisa dilihat 3 pilar utama dari tugas Bank Indonesia. Nah, yang pertama itu ada menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. Yang kedua ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga ada stabilitas dari sistem keuangan itu sendiri. Nah, di sini yang menyangkut dengan sistem pembayaran itu ada pada tujuan atau pilar utama dari Bank Indonesia yang kedua, yakni mengatur dan menjaga kelancaran dari sistem pembayaran. Nah, itu kan sudah terdapat di dalam gambar tersebut. Lalu, apa yang dimaksud dengan sistem pembayaran? Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari sistem pembayaran itu sendiri. Nah, di sini sistem pembayaran itu adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna untuk memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari adanya suatu kegiatan ekonomi. Nah, dari kelancaran sistem pembayaran ini sendiri itu berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia itu sendiri. Dalam sistem pembayaran, secara umum menggunakan dua jenis alat pembayaran. Alat pembayaran yang pertama itu merupakan alat pembayaran tunai, dan yang kedua merupakan alat pembayaran non-tunai. Yang pertama adalah alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai itu bisa berupa uang kertas maupun uang logam. Sedangkan alat pembayaran non-tunai bisa berupa kartu debit, kartu ATM, dan uang elektronik lainnya. Lalu, bagaimana dengan peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran? Secara umum, Bank Indonesia memiliki 5 peranan dalam sistem pembayaran yang cepat, aman, dan andal. Yang pertama itu ada peranan sebagai regulator, yang kedua itu ada peranan sebagai perizinan, yang ketiga ada peranan sebagai pengawasan, yang keempat ada peranan sebagai operator, dan yang kelima ada peranan sebagai fasilitator. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan Bank Indonesia yang pertama, yaitu Bank Indonesia berperan sebagai regulator. Nah, dalam peranan yang pertama ini, Bank Indonesia itu bertugas atau berperan dalam membuat peraturan-peraturan yang mendukung kelancaran dari sistem pembayaran itu sendiri. Contohnya itu, yang pertama itu ada peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang transfer dana. Selainnya itu juga ada mengenai surat edaran nomor 15 DASP tahun 2013 tentang penyelenggaraan transfer dana, yang diantaranya menegaskan bahwa penyelenggaraan transfer dana harus berbadan hukum Indonesia. Selanjutnya, selain itu ada juga kasus mengenai Bank Indonesia yang meminta dompet digital milik negara asing
agar wajib tunduk pada aturan-aturan Indonesia. Nah, hal ini itu menjawab dari munculnya rumor mengenai dompet digital seperti WhatsApp Pay yang ingin masuk ke Indonesia. Nah, peran Bank Indonesia terhadap sistem pembayaran yang kedua itu adalah Bank Indonesia berperan sebagai perizinan. Nah, Bank Indonesia dalam hal perizinan itu berperan dalam memberikan izin terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran, seperti izin lembaga yang akan melakukan kegiatan transfer dana, pembayaran menggunakan kartu, atau APMK, serta uang elektronik. Jadi, segala bentuk sistem pembayaran itu harus melakukan perizinan dari Bank Indonesia itu sendiri. Nah, yang pertama tadi itu peran Bank Indonesia sebagai regulator, yang kedua peran Bank Indonesia sebagai perizinan. Nah, yang ketiga ini adalah peran Bank Indonesia sebagai pengawasan. Nah, agar kegiatan perbankan dapat berjalan dengan baik, maka Bank Indonesia itu perlu melakukan pengawasan, baik itu dalam kegiatan perbankan maupun dalam sistem pembayarannya itu sendiri. Nah, kegiatan pengawasannya itu dilakukan terhadap proses pembayaran maupun terhadap aktivitas para pelaku yang terlibat di dalam sistem pembayaran itu. Nah, di dalam menjalankan fungsi pengawasan sistem pembayaran, Bank Indonesia itu berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran melalui kegiatan monitoring atau kegiatan pemantauan, penilaian, dan melakukan upaya-upaya yang mendorong penyelenggaraan sistem pembayaran ke arah yang lebih baik lagi. Seperti kita ketahui, biasanya di bank-bank itu terdapat auditing pada waktu-waktu tertentu. Nah, auditing itu dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bentuk pengawasan terhadap sistem pembayaran yang ada. Nah, peranan Bank Indonesia yang keempat adalah Bank Indonesia berperan sebagai operator. Dalam peranan ini, Bank Indonesia itu menyediakan layanan sistem pembayaran, yakni Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau yang biasa disingkat dengan BI-RTGS dan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai BI-RTGS dan SKNBI itu akan dibahas pada materi selanjutnya. Nah, dalam peranan Bank Indonesia, yaitu mengenai operator, sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia itu sendiri, mulai tanggal 31 Mei 2013, batas nilai nominal transfer kredit yang dapat dikliringkan melalui clearing kredit dalam penyelenggaraan SKNBI atau Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia mengalami peningkatan menjadi maksimal sebesar 500 juta ribu rupiah. Nah, adapun untuk Bank Indonesia Scriptless Security Settlement System atau BISSSS, BI menyediakan layanan sarana penatausahaan dan settlement surat berharga. Untuk keterangan mengenai BISSSS itu akan dipelajari pada materi berikutnya. Nah, peranan Bank Indonesia yang terakhir atau yang kelima adalah Bank Indonesia berperan sebagai fasilitator. Agar penyelenggaraan sistem pembayaran di Indonesia itu semakin aman dan efisien, maka Bank Indonesia itu memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Selain melaksanakan peran sebagaimana yang digambarkan dalam bagan yang di slide-slide sebelumnya yang terdapat 5 peran itu, Bank Indonesia itu juga melakukan transaksi-transaksi seperti operasi pasar terbuka, penyelesaian tagihan-tagihan, serta transaksi yang terkait dengan rekening pemerintah dan lembaga keuangan internasional yang ada di Bank Indonesia. Nah, selain daripada itu, Bank Indonesia itu juga berperan sebagai pengguna dan anggota dari sistem pembayaran itu sendiri. Oh, jadi pada intinya Bank Indonesia itu punya 5 peranan ya, yang masing-masing peranannya itu berbeda antara peran satu dengan peran yang lainnya, tetapi satu tujuan yang sama, yakni memperlancar sistem pembayaran. Lalu, bagaimana dengan penyelenggaraan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia?
Selanjutnya, penyelenggaraan sistem pembayaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu secara non-tunai. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu dengan dua cara. Cara yang pertama itu melalui perangkat dari Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau yang biasa dikenal dengan BI RTGS dan Bank Indonesia Scriptless Security Settlement System atau yang biasa disingkat dengan BI SSSS. Itu merupakan cara yang pertama. Sedangkan cara yang kedua dengan menggunakan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau yang biasa disingkat dengan SKNBI. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai BI RTGS dan BI SSSS serta SKNBI itu sendiri, kita akan pelajari secara satu persatu. Nah, selanjutnya, penyelenggaraan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia itu dapat dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama itu ada melalui Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BI RTGS. Yang kedua bisa melalui Bank Indonesia Scriptless Security Settlement System atau BI SSSS. Dan yang ketiga bisa melalui Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Nah, pada kali ini kita akan bahas secara satu persatu. Yang pertama itu Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BI RTGS. Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BI RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya itu dilakukan secara seketika per transaksi. Nah, biasanya itu dengan berjalannya kegiatan pasar uang dan pasar modal yang aman dan efisien itu tergantung pada kelancaran dari sistem pembayarannya sendiri yang bernilai besar. Nah, sistem pembayarannya itu sendiri yang bernilai besar itu biasanya itu dilakukan oleh negara-negara lain, termasuknya Indonesia. Nah, sistem yang biasa digunakan dalam pembayaran yang besar itu menggunakan sistem real-time gross settlement. Sehingga di Indonesia itu menggunakan Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement. Nah, selanjutnya, pengembangan sistem Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement atau BIRTGS itu antara lain memiliki 5 tujuan tersendiri. Yang pertama itu ada menyediakan sarana transfer dana antar bank yang lebih cepat, efisien, andal, dan aman kepada bank dan nasabahnya. Yang kedua itu ada memberikan kepastian settlement dan penatausahaan yang dapat diperoleh dengan segera. Lalu yang ketiga, menyediakan informasi rekening bank secara real-time dan menyeluruh. Yang keempat, meningkatkan disiplin dan profesionalisme bank dalam mengelola likuiditasnya. Yang kelima, mengurangi resiko-resiko settlement dan penatausahaan. Nah, tersedianya BI RTGS ini dapat mendorong bank untuk menjalankan manajemen likuiditasnya secara lebih baik lagi dengan sistem atau penatausahaan yang didasarkan pada kecukupan saldo rekening di Bank Indonesia itu sendiri. Resiko kemungkinan terjadinya kegagalan salah satu bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dapat dihindari, sehingga tidak menimbulkan dampak sistemik terhadap bank lainnya. Nah, yang dimaksud dengan dampak sistemik itu terjadi jika perusahaan yang terjadi dalam suatu bank mengakibatkan dampak buruk bagi bank lain yang memiliki keterkaitan usaha dengan bank tersebut. Nah, BI RTGS ini memiliki sistem penyelenggaraan. Penyelenggaraan sistem BI RTGS itu adalah kantor pusat Bank Indonesia atau yang biasa disingkat dengan KPBI. Nah, penyelenggara itu bertugas untuk melakukan pengendalian sistem terhadap semua aktivitas kegiatan transfer dana yang dilakukan oleh peserta, sedangkan peserta sistem BI RTGS adalah seluruh bank umum yang ada di Indonesia. Nah, selain itu, BI RTGS juga dapat membantu untuk melakukan cek saldo kecukupan pengirim. Nah, jika cukup, dananya itu akan langsung dipindahkan dari rekening peserta kepada rekening penerima. Nah, jika tidak cukup, transaksinya itu akan ditempatkan pada antrian dan tidak akan diproses sampai dengan saldonya itu mencukupi.
Nah, itu merupakan uraian dari Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BI RTGS. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Bank Indonesia Scriptless Security Settlement System atau BISSSS. Nah, selain sistem BI RTGS, Bank Indonesia itu memiliki sebuah sarana khusus untuk mencatat dan menatausahakan transaksi surat berharga secara elektronik yang dikenal dengan Bank Indonesia Scriptless Security Settlement System atau BISSSS. BISSSS ini adalah sarana transaksi Bank Indonesia untuk settlement dan penatausahaan surat berharga secara elektronik yang terhubung langsung antara peserta, penyelenggara, dan sistem BI RTGS itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada BISSSS, sedangkan yang ketiga itu adalah Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Yang ini. Nah, jika sistem pembayaran yang besar tadi yang biasa digunakan menggunakan real-time gross settlement itu merupakan urat nadi dari sistem pembayaran yang bernilai kecil diibaratkan sebagai jaringan pembuluh darah yang menghubungkan seluruh perekonomian di suatu negara. Nah, sistem clearing itu adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antara peserta clearing, baik itu berupa nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu-waktu tertentu. Nah, transaksi clearing itu dapat dilakukan meliputi dua cara. Yang pertama itu ada transfer debit dan yang kedua itu ada transfer kredit. Yang pertama itu transfer debit. Nah, transfer debit itu menggunakan cek, biliet giro, atau warkat dan debit lainnya. Nah, untuk pengertian lebih jelasnya mengenai cek, biliet giro, dan warkat itu akan kita pelajari di bagian alat pembayaran. Lalu yang kedua itu ada transfer kredit. Nah, transfer kredit ini terdiri dari pengisian formulir isian yang disediakan oleh bank, yang kemudian akan dikirim oleh bank melalui data keuangan elektronik yang disediakan dalam SKNBI atau Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Nah, secara umum, penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia itu dilakukan dengan dua cara, walaupun pada slide ini ada 3 istilah, tetapi sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu untuk transaksi yang bernilai besar, yakni diselenggarakan dengan menggunakan perangkat Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BI RTGS dan Bank Indonesia Scriptless Security Settlement System atau Bank Indonesia SSSS. Dan untuk transaksi yang kedua itu untuk transaksi yang bernilai kecil yang diselenggarakan dengan menggunakan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Oh, jadi begitu ya penjelasannya. Jadi penyelenggaraan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia itu terdiri dari dua cara. Yang pertama, untuk transaksi yang bernilai besar menggunakan BI RTGS dan BI SSSS. Sedangkan untuk transaksi yang bernilai kecil menggunakan SKNBI. Baik, sekian materi pembelajaran mengenai sistem pembayaran yang bisa Ibu sampaikan. Semoga materi pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat dan berguna. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah dalam bertutur kata. Tetap semangat dalam pembelajaran dan sampai jumpa pada materi pembelajaran selanjutnya. Nah, jika masih ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silakan menghubungi email atau Instagram saya untuk menanyakan hal-hal yang masih kurang jelas dalam penjelasan saya pada materi sistem pembayaran ini. Email saya mariajoanasuraola@gmail.com dan Instagram saya joanasuraola. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.